Apalagi bulan Ramadan nih, ini momentum kita meninggalkan rokok. Mengapa dulu sahabat mudah meninggalkan yang haram ketika datang ayat, ketika datang hadis, langsung mereka tinggalkan. Hana prehentu tiatu hana. Langsung ditinggalkan. Mengapa? Itulah ketika tauhid telah tertancap dalam dada-dada mereka. Sehingga mudah dikatakan haram, haram. Bronyo ditabo. Ini perintah, kita kerjakan. Kita nyo na alasan, peget alasan. Minta ulama-ulama yang gen makruh. Peget cara pancara mantong ter. Ini jemaah bedanya kita. Tak cari hujah-hujah, cari alasan. Maju cip nyomna. Nyono pegah nyang get halu atau bani pegah halu atau get. Tu lu buka puasa jok tiba-tiba apa wapur mo. Jok anak tiba ya kasih anak sebatang. Isteri sebatang, nenek di sebatang, itu sama-sama ayu, nyonyang ge. Kita padahal menyadari itu buruk. Kita sadari itu buruk jemaah, tidak bagus. Anak kita merokok, kita tampar. Ya. Marah kita ketika kita melihat mungkin istri kita, anak kita merokok. Secara tidak langsung fitrah kita mengakui itu buruk. Maka kalau baik, kenapa nggak biarkan saja? Suruh aja mereka merokok sama-sama. Belum tiba-tiba poin. Kita akui itu buruk, tapi masih inilah pekerjaan kita. Kibancara begitu menentu. Kalau Ustaz Abdurrahman Dhani katakan, beliau salah satu pakar Tibun Nabawi, beliau mengatakan, ya beliau pernah meruyah orang-orang yang merokok. Terita anak ada rokok. Enak kenapa jemaah? Kita bayangkan sudah 14 jam nih, mulai dari tadi sampai berbuka nanti, 14 jam kita menahan tidak merokok. Sanggup Pak? Kenapa sanggup? Biar pegang orang sanggup. Nyo lu harus terkok, harus nyon jak WC terkok atau macam-macam. 14 jam kita sanggup jemaah. Mapakan lu belajar tetek lah. Nah ini masalahnya jemaah. Kenapa? Seharusnya bisa kita tinggalkan jemaah. Jelas-jelas haram. Mbak label biar merokok membunuhmu. Dalam Al-Quran sudah dikatakan wala taqtulu anfusakum. Bek kapoh doh, jangan membunuh diri kalian sendiri. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Jelas itu. Di lebar rokok, nak meji baca merokok membunuhmu. Mak pulang pegang. Pulang nalon cara pegang halu. Ada lagi cerita kita bilang itu ngapa? Get bagus, toib. Seharusnya kita yang bisa membaca jemaah. Apalagi sudah ngaji kita jemaah. Bismillah, hari ini kita tinggalkan karena Allah. Saya punya teman yang berat merokok. Tiuro orang ya satu hari dia merokok kadang hampir setengah bungkus, bahkan satu bungkus sampai dia kalau dia lagi stres. Jadi kami kadang ketika olahraga, nih saya cerita sedikit, kawan-kawan kita itu kalau kalah, karena saya merokok dia nggak sadar dia sampai berapa petang dia merokok. Kalau kalah dia dalam main, ya olahraga, kalah dia merokok dia stres ya. Tapi jemaah, ketika dia alhamdulillah telah kenal sunnah, dia ikut pengajian-pengajian, ya pernah dibahas tentang rokok. Nah, alhamdulillah sampai hari ini dia tidak merokok lagi jemaah. Alhamdulillah berarti tauhidnya telah tertancap dalam dadanya. Maka ini juga harapan kita bagi kita yang mungkin hari ini masih susah meninggalkan barang itu jemaah. Haram ya, jelas haram. Apalagi yang kita ragukan jemaah. Mari kita tinggalkan yang Allah larang, kita tinggalkan. Bukti kita benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita jemaah. Bukti kita istiqamah, konsisten, menerima segala konsekuensi dengan agama kita jemaah. Belum lagi itu mengganggu orang lain. Mungkin bagi kita senang-senang kita merokok. Bagi orang lain, jelas bagi saya sendiri, saya terzalimi kalau mencium asap rokok. Terzalimi saya. Jemaah bayangkan, jika banyak orang yang terzalimi karena asap rokok yang kita timbulkan jemaah, bagaimana caranya? Karena setiap kezaliman pasti akan ada balasannya. Bayangkan orang-orang yang terkena asap rokok kita jemaah datang di hadapan Allah menuntut kita. Ya Allah, dia telah menzalimi saya dengan asapnya Allah. Bayangkan kita punya mungkin pahala berpuluhan besar gunung Uhud. Ya puluhan besarnya, puluhan gunung Uhud. Satu gunung Uhud ya Masya Allah besarnya. Pahala kita besar ya mah.
Akan tapi karena kezaliman kita, mungkin menzalimi saudara kita, menyakiti saudara kita, jemaah, Allah ambil satu persatu amalan kita, pahala kita Allah ambil. Satu persatu diserahkan kepada orang yang telah kita zalimi tadi. Kemudian jemaah, habis, qadarullah mungkin habis. Ya, pahala-pahala yang telah kita peroleh, kita capek ibadah, capek kajak haji 8 go, ya. Umrah 70 go. Bersedekah luar biasa banyak. Habis jemaah, apa yang terjadi? Dosa orang yang kita zalimi ditimpakan kepada kita jemaah. Bayangkan betapa rugi kita jemaah. Maka ini bukan perkara yang mudah yang mungkin masih kita anggap sepele sampai hari ini. Banyak yang terzalimi. Belum lagi mungkin memiliki anak bayi. Ya. Kadang-kadang dia jengkel kita. Mungkin kita bawa anak kecil, ada yang merokok. Terkena asap rokok anak kita. Jengkel kita, marah. Kita saja mungkin kita pergi jauh. Mungkin kita ketika mau merokok di hadapan anak kita pergi dulu jauh-jauh merokok. Tapi di hadapan orang lain, wah, tak ada dia mampu. Ini mungkin renungan bagi kita cuma. Lu merokok aja banyak. Saya perokok juga. Tapi alhamdulillah bisa kita tinggalkan. Semua bisa, pasti bisa ya. Bisa insyaallah. Kita minta kepada Allah. Makanya ketika kita belum mampu, baik pegang, ana mampu Allah. Allah ana mampu. Ana bisa. Jangan begitu. Minta sama Allah, ya Allah. Berikanlah aku hidayahmu ya Allah. Berikanlah aku petunjuk taufikmu ya Allah. Sehingga aku bisa meninggalkan ya Allah yang haram-haram ini. Minta sama Allah. Jangan bagah-bagah. Anda tunggu. Mau minta. Anda cerita. Jangan jemaah. Minta sama Allah. Minta tolong kepada Allah. Sehingga Allah. Ya, begitu juga cerita kisah teman saya tadi itu. Yang berat sekali dia merokok jemaah. Akan tapi mungkin karena pertolongan Allah. Dia terus berdoa kepada Allah, dia tinggalkan sampai hari ini, dia tidak lagi merokok. Bahkan dia anti sekali kepada orang yang merokok. Kalau ada yang merokok, tidak berjauh. Maka ini yang mungkin menjadi muhasabah diri kepada kita jemaah sekalian. Yang mudah-mudahan kita bisa membuat kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini semakin baik. Apalagi itu kezaliman, jelas-jelas itu kezaliman. Dan suatu yang Allah larang. Allah juga melarang kita menzalimi saudara-saudara kita jemaah. Maka kita tinggalkan karena Allah, karena kita takut kepada Allah, karena ingin meninggikan syariat-syariat Allah. Itu motivasi awal. Belum lagi jangan yang lain-lain dulu. Itu dulu. Maka jemaah mudah-mudahan kita bisa ya. Kalau mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita jemaah. Yang mungkin Ramadan ke depan kita tidak bisa lakukan lagi, kita tidak bisa ikuti lagi jemaah. Mudah-mudahan kita telah bersih dosa-dosa kita dan Allah memberikan gelar la'allakum tattaqun untuk kita jemaah. Hendaklah kita menerima segala konsekuensi terhadap agama kita ini dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah, yang diberi rahmat oleh Allah serta yang dibebaskan dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Dakwah semampumu.